Hai Sobat Desa, jumpa lagi bersama Pitok podcastnya Kalurahan Pangungharjo. Cinta desa karena percaya desa bisa. Oke, karena pada episode hari ini ya, ini juga spesial sekali ya. Karena di hadapan kita ini ada sosok wanita yang cetar. Guru-guru wis guyu ya Mbak Sekar ya. Ya namanya Mbak Sekar ya, Sekar Mirah Satriani. Wah, kalau ini bener. Saya nggak balik lagi ya, dan beliau ini kenapa kita hadirkan di sini ya, kita mau ngobrol-ngobrol bareng bersama Mbak Sekar ya terkait dengan sampah. Wah, sampah ini kenapa menjadi trending topik di Pangungharjo sendiri dan juga di masyarakat Jogja bahkan ya khususnya. Dan pada episode kali ini nanti kita akan mengulik-ngulik ya terkait dengan ini yang resah, sampahku tuh kayak ngendi, arep dibuang ning ndi gitu ya. Iya. Ini nanti insya Allah ada solusinya ya gitu. Kayak dukun ya. Oh enggak. Nah, selamat hari apa ini? Selamat sore Mbak Sekar, selamat siang. Sore. Sehat Mbak Sekar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, walaupun sekarang kerjaannya di sampah-sampah. Saya kok mau ngomong tuh enggak enak ya. Karena kok kerjaannya tuh di tengah-tengah di antara ribuan sampah-sampah gitu ya. Nah ini Mbak Sekar luar biasa sekali, sehat dan tetap cetar gitu ya walaupun kerjanya ngurusi sampah. Nah Mbak Sekar ini kan Mbak Sekar ini sekarang ya ini kan di Kupas. Gitu ya. Dan Kupas ini apa Mbak Sekar sebetulnya, dan Mbak Sekar ini sebagai apa di Kupas sendiri? Ini kan kalau kita tiba-tiba kenapa apa hubungannya sampah dengan Kupas gitu kalau di Pangungharjo? Ya, sebelumnya ini bau nggak Mas? Ini yang bau kayaknya bau roti ini, roti. Aman Mbak Sekar. Oke. Jadi kalau Kupas sendiri itu adalah kelompok usaha pengelolaan sampah, salah satu unit usahanya BUMDes Pangungharjo yang bernama BUMDes Panggung Lestari, terus milik Desa Pangungharjo yang berdiri tahun 2013. 2013. Ya, nah kalau saya sendiri bisa dibilang itu pekerja di Kupas, tapi kalau statusnya mungkin bisa dibilang manajer sampah. agak keren gitu ya. Iya. Tapi ternyata keren. Terus lanjut apa? Terus saya bergabung di BUMDes itu tahun 2017. 2017. Ya, untuk bergabung di Kupas sendiri 2020. Oh jadi akhir, ya. Memang Mbak Sekar tidak langsung ke Kupas ya? Tidak. Jadi ada tahapan sebelum ke Kupas ini di unit usaha yang lain di Kampung Mataraman, terus ada di Pasar Desa dan BUMDes, terus baru di Kupas. Entah ini kok nggak dibuang di Kupas nih mungkin kayak sampah. Kayak sampah ya? Itu ya. Enggak. Ini artinya mungkin ada value, ada kemampuan khusus ya terkait dengan pengelolaan sampah. Nah Sobat Desa, jadi itu tadi Mbak Sekar ya, seorang manajer dari unit pengelolaan sampah Kupas ya. Jadi kenapa tadi kita di awal sampah Kupas apa kita mau ngupasi sampah kan enggak ya. Jadi Kupas ini salah satu unit usaha milik BUMDes Panggung Lestari Kalurahan Pangungharjo, betul ya Mbak Sekar ya. Dan Mbak Sekar ini adalah manajernya. Wah luar biasa sekali. Dan kenapa Mbak Sekar mau menjadi manajer sampah gitu? Kenapa nggak manajer yang lain? Kan banyak unit usaha yang lain ya. Tapi saya suruh membentuk usaha yang baru Mas. Oh gitu. Mending nimbrung aja gitu ya. Oke, baik. Kemudian Mbak Sekar. Kupas itu ada loh Mas. Apa? Usaha pengelolaan sampah. Oh, gitu. Jadi Kupas itu kelompok usaha pengelolaan sampah. Wah, jadi tidak ngupas gitu ya artinya, tapi itu tadi ya. Oke. Jadi Kupas sendiri ini adalah tempat pengelolaan sampah di Pangungharjo. Dan insya Allah sekarang sudah membahana. Iya. Sudah dikenal. Oke. Baik, Mbak Sekar, ini kan terkait dengan Kupas sendiri. Ini apa sih sebetulnya yang membedakan? Kalau jelas ini mengelola sampah ya. Jadi jelas berbeda dengan unit-unit usaha yang lain. Dan bisa diceritakan nggak dulu awalnya ya, karena Kupas terbentuk itu ngapain sih, apa? Tiba-tiba karena sekarang kan Jogja kan darurat sampah nih. Tapi kenapa kok Kupas sudah dari dulu gitu sudah membaca peluang ini gitu? Nah, Kupas sendiri kan berdiri sejak 2013 dengan inisiatornya kan Pak Wahyudi Anggoro Hadi yang sekarang jadi Lurah Desa Pangungharjo. Terus
kenapa Kupas itu dihadirkan atau diciptakan itu karena pertama itu dari akar permasalahan yang ada di Panggung Harjo, khususnya lebih ke sampah gitu. Jadi kalau dulu itu adalah di setiap desa ataupun setiap wilayah belum ada tuh tempat pembuangan sampah yang tersentral gitu. Mungkin kalau di Panggung Harjo lebih dikenal tuh kayak Samsat, sekarang daerah Samsat ke arah barat itu tempat pembuangan sampah liar atau sembarangan gitu. Jadi kalau mungkin dari perumahan ataupun dari warga sendiri itu kita berangkat kerja ataupun berangkat sekolah itu tinggal war gitu. Jadi kan kalau mungkin permasalahan itu sudah tidak ada di rumah, tapi melainkan jadi permasalahan publik karena sebenarnya dari masalah publik itu kan dari dasar permasalahan sampah yang ada di kita sendiri, dari produsen, dari warga ataupun manusia itu sendiri. Karena selama masih manusia itu hidup tetap masih menghasilkan sampah gitu. Nah, kalau dari Panggung kenapa itu diciptakan karena agar sampah yang ada di Panggung Harjo khususnya itu bisa ada tempat pembuangan sampah sementara gitu. Jadi ada tersentral tempatnya pembuangan sampah ada di situ. Gitu. Terpadu ya. Jadi tidak langsung ke TPA. Ya kalau di Jogja sendiri kan Sobat Desa juga tahu di Piungan ya kan. Di Piungan itu ada 2 kabupaten 1 kota ya. Kartomantul namanya. Kartomantul itu. Nah, jadi ini hari ini pun sudah over. Nah, ini ternyata Kupas Panggung Harjo sudah dari 2013-an ya. Ini sudah dibentuk dan sampai hari ini sudah menghasilkan karya-karya atau solusi-solusi gitu ya lebih tepatnya terkait dengan sampah. Nah, kemudian kalau dulu awal-awal ini susah nggak sih Mbak Sekar untuk mendirikan sistem dari sampah ini sendiri Kupas ini sendiri ya untuk mengelola sampah itu? Sebenarnya waktu awal pendirian. Susah itu juga karena kebiasaan untuk membuang sampah itu sembarangan, terus habis itu free atau gratis, terus adanya Kupas tersentral, terus dia harus membayar retribusi 15.000 sampai 20.000. Itu mesti enggan untuk membayar karena kan kalau ditanya untuk makan, untuk sekolah aja susah. Gitu. Masa untuk membayar sampah itu aja segitu harus gitu ya. 15.000 sampai 20.000 aja ribut gitu. Tapi kita kembalikan lagi kalau sampah emang tidak dikelola itu nanti sampahmu itu jadi permasalahan yang mungkin nggak sekarang, bisa 5 tahun atau 10 tahun yang sekarang kita lihat di kasusnya di TPA Piungan gitu. TPA Piungan itu juga membawahi 3 kabupaten yaitu Kartomantul, Yogyakarta, Sleman sama Bantul. Tapi untuk Jogja sama Sleman itu kan nggak terdampak secara langsung. Untuk Kabupaten Bantul langsung terdampak karena tempat TPA itu ada di Kabupaten Bantul. Nah, mungkin dari pemerintah desa ataupun Pak Lurah itu juga sudah melihat 10 tahun yang lalu. Jadi mau mendirikan Kupas itu sendiri. Jadi diterawang gitu ya. Iya. Pak Lurah sering gitu ya. Jadi selama 10 tahun kita nggak mungkin kayak sosialisasi 1 sampai 2 kali. Hampir 10 tahun ini kita setiap minggu, setiap bulan tuh masih sosialisasi ke warga ataupun ke pedukuhan, mungkin ke desa ataupun kadang di desa yang lain seperti itu. Kemudian untuk lika-likunya Mbak Sekar dari awal sampai kalau lika-likunya dari 5 tahun awal 2013 sampai 2018 kita hanya hampir sama dengan kayak TPA, hanya menumpuk karena tujuan utamanya yang pertama adalah agar tempat pembuangan itu tersentral, tidak kemana-mana gitu. Tapi kalau ditumpuk saja ternyata ada permasalahan publik yang dari segi lingkungan, dari segi aroma dan sebagainya itu sangat mengganggu. Akhirnya di 2019 kita mencanangkan gimana caranya masyarakat ataupun pelanggan yang ada di Kupas itu harus memilah sampah dari rumah gitu. Gimana caranya kita lebih ke ada sistem reward ataupun punishment gitu. Jadi kalau sistem reward itu lebih tepatnya kita ada skema namanya bank sampah. Bank sampah yang ada di Panggung Harjo dengan Kupas sebagai bank sampah induknya. Untuk bank sampah
unitnya itu kita kerjasama sama pedukuhan yang ada di Panggung Harjo gitu. Ada 14 pedukuhan dan biasanya satu pedukuhan itu mempunyai 1 sampai 2 bank sampah yang aktif. Nah, seperti itu. Jadi pemilahan yang dulu hanya sedikit karena rosok atau sampah yang mempunyai nilai jual itu kan kita hargain. Jadi mereka mau memilah sampah untuk bisa ditabungkan ke bank sampah maupun diuangkan ataupun dijual ke Kupas. Oke, ya. Jadi pelayanannya aja sudah dari awal sebetulnya sudah sangat terkonsep sekali ya Mbak Sekar ya. Jadi ini yang dilayani itu adalah bukan sampah yang organik saja, tetapi anorganik pun juga bisa dikelola gitu ya. Dan ini menjadi pelayanan sampah dengan paripurna gitu ya. Nah, kalau dari itu sendiri untuk pelayanan sampah yang paripurna ya, yang dilakukan oleh Kupas itu diantaranya apa saja? Nah, kita dari Kupas dengan mungkin TPA ataupun pengelolaan sampah yang lain, pertama kali di Kupas itu sampah nggak hanya ditumpuk saja ataupun diambil yang mempunyai nilai jual saja, tapi hampir semua sampah yang ada di situ baik organik, non organik atau rosok itu diolah. Hanya yang tidak diolah itu adalah sampah B3 maupun kayak pecahan kaca itu tidak bisa diolah. Gitu. Karena kalau B3 kan harus ada sertifikat sendiri untuk mengolah sampah gitu. Jadi kita pure organik, anorganik dan rosok. Nah, kalau untuk organik itu kita kelola menjadi, karena kan organik ada 2, ada sampah olahan dapur sama halaman. Yang halaman itu biasanya untuk kita komposkan menjadi pupuk kompos maupun media tanam. Terus nanti kalau untuk yang sampah olahan dapur biasanya diolah menjadi pakan maggot, yang nanti pakan maggot itu jadi sirkuler ekonomi yang khususnya ada di Panggung Harjo itu sendiri gitu. Nah, kalau rosok biasanya kan, kalau rosok plastik maupun kertas nanti biasanya kita kerjasama ke pabrik ataupun pengepul, jadi lebih ke nanti jadi bukan rosok lagi tapi barang jadi. Terus nanti untuk yang residu atau plastik itu biasanya digunakan untuk paving. Outputnya dari pengolahan plastik itu adalah paving block yang dinilai cukup lebih berharga gitu daripada plastik yang tidak mempunyai nilai jual gitu. Oke, ini ngomong-ngomong plastik jadi paving ini juga menarik ya. Tapi kita bikin penasaran dulu Sobat Desa, ini tahan dulu ya. Kemudian tadi kalau berbicara dengan paripurna ya, paripurna itu kan artinya tuntas gitu ya. Tuntas gitu, terus ini konsep dari Kupas sendiri ingin mengangkat permasalahan sampah ini supaya bisa terkelola dengan baik gitu ya. Itu sistemnya juga sampai tuntas. Nah, kegiatan yang difasilitasi atau diberikan bisa diakses oleh masyarakat sendiri Mbak Sekar ya. Tadi misalnya untuk bisa ada pelayanan di organiknya gitu kan. Kemudian yang anorganik ini bentuknya bank sampah gitu ya. Oh gitu. Jadi si Kupas ini sebagai induknya gitu. Induknya. Nah, untuk sistem dari bank sampahnya sendiri itu nanti dari unit-unit itu kemudian nanti diserahkan atau seperti apa ke Kupas? Iya, kalau untuk sistemnya biasanya kalau setiap bank sampah itu kegiatan itu setiap 1 bulan sekali. Jadi kita mesti menjadwalkan setiap dusun ataupun setiap bank sampah itu jadwalmu kapan kayak gitu. Terus nanti kalau sudah dijadwalkan sampah itu kita jemput, terus di sana itu sudah ditimbang apa saja jenisnya, beratnya, terus siapa saja yang menabungkan gitu. Terus kalau sudah fix kita ambil, di Kupas pun ditimbang kembali, terus nanti dicatat ulang, bisa itu diuangkan maupun ditabungkan menjadi tabungan emas. Oh gitu. Tabungan emas ini juga dari kerjasama dengan CSR yang PT Pegadaian. Wah, luar biasa ya, karena ini ternyata karena si Panggung Harjo ini juga desa binaannya PT Pegadaian juga ya Mbak Sekar ya. Oh, jadi di situ digunakan peluang dari Kupas untuk membuat program itu juga ya, kerjasama dengan PT Pegadaian. Wah, luar biasa sekali ya Sobat Desa. Jadi bank sampah ini ya, selain kita bisa mengelola sampah ya dengan baik gitu, nanti
hasil dari rosok itu ya, sampah rosok dari kegiatan bank sampah ini bisa diemaskan juga itu ya Mbak Sekar ya. Oh, luar biasa ya. Dan ini menjadi nilai tambah atau value ya dari dari Kupas sendiri ya sebagai ciri khas gitu ya. Nama programnya apa untuk itu? Memilah sampah menabung emas. Oh, memilah sampah menabung emas. Nah, ini menarik nih Mbak Sekar karena mungkin sobat desa yang di rumah ada yang belum tahu caranya biar bisa ngakses itu. Nah, kalau untuk caranya sendiri nanti setiap yang ingin menciptakan adanya bank sampah, kita paling nggak ada 30 orang. 30 orang di setiap dusun ataupun RT itu mungkin Desa Wisma pun juga bisa gitu. Yang jelas sudah ada struktur organisasi, ada ketua, bendahara, sama sekretaris. Nanti kalau sudah langsung didaftarkan di Kupas, terus nanti dari Kupas itu mendaftarkan SK-nya ke pemerintah desa. Oh gitu. Jadi nanti kemudian kegiatan itu, program itu bisa dilakukan bersama ya? Iya. Oke. Nah kalau misalnya warga yang ingin mengakses itu, tapi belum punya bank sampah, dia secara pribadi gitu bisa nggak Mbak Sekar? Secara pribadi juga bisa. Bisa? Karena kan kita juga agen bank sampahnya PT Pegadaian. Oke. Jadi kalau mau ikut program lebih ke personal itu juga bisa langsung datang saja ke Kupas Panggung Harjo. Oke. Nah ini sebenarnya mudah ya. Hanya saja mungkin sobat desa yang belum tahu ini belum ada yang menginfokan ini tuanya ini belum sampai ke netizen nih Pak Sekar ya. Nah baik sobat desa, kemudian kan pasti akan penasaran juga ya sebetulnya sampah ini kenapa harus dipilah gitu kan, karena Kupas ini harus mewajibkan ya sistemnya itu harus dipilah gitu ya, sampahnya itu sekarang harus dipilah. Nah sebetulnya jenis-jenis sampah apa saja nih Mbak Sekar sebetulnya, karena kan ada organik sama anorganik ya kan. Itu apa saja mungkin si sobat desa biar tahu itu bisa dijelaskan organik apa gitu. Kalau untuk sampah yang ada di Kupas itu kan hampir berapa sih setiap satu hari itu mencakup 6,5 ton Mas. Satu hari 6,5 ton sampah. Iya. Itu setiap hari itu ya rata-rata ya, rata-rata per hari ya. Oke. Nah 50%-nya itu adalah sampah organik. Sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Oke. Dan bisa untuk bisa menimbulkan bau. Karena kalau sampah dicampur terus dengan organik maupun anorganik itu kan cepat bau. Karena yang mengalami pembusukan itu adalah sampah organik yang biasanya berasal dari sisa makanan ataupun sisa makanan hewan. Itu juga bisa, maksudnya kayak tulang, terus nanti sisa ayam dan sebagainya itu juga termasuk sampah organik. Terus ada potongan kulit buah itu juga masuknya di organik, atau kulit telur. Kalau anorganik biasanya ada 2 jenis, yaitu rosok sama residu. Nah kalau rosok itu biasanya di kayak kertas, kardus, terus nanti ada plastik, botol air mineral, terus nanti ada juga logam, ada bijian kaca, terus ada seperti kayak mungkin yang lain-lain tuh kayak kaset, terus nanti itu bisa dirosokkan, ataupun kayak sepatu bekas pun juga bisa dirosokkan gitu. Kalau sampah residu itu sampah yang tidak bisa diolah kembali, seperti pampers, terus nanti ada juga styrofoam, terus mungkin kalau cewek-cewek itu biasanya pakai pembalut. Terus sebenarnya kalau kain itu juga bisa masuk residu jika kita tidak bisa mengolahnya. Tapi kalau bisa mengolah itu bisa dijadikan keset maupun tas itu juga bisa, atau kerajinan. Oke. Nah jadi jenisnya aja sudah jelenter gitu ya, banyak banget. Kalau masyarakat nggak paham ini pasti akan tinggal barber gitu ya. Selama ini kan kalau masyarakat kita ini tidak underestimate atau disclaimer kita aja ya, opini kita kan karena kita sendiri pun kalau selama ini buang sampah ya dari sisi yang penting cepet gitu kan Mbak Sekar, yang penting kelihatan bersih. Tapi ternyata itu meninggalkan permasalahan ya. Oke. Nah di sini sobat desa harus tahu juga ya, karena ini yang sudah disebutkan Mbak Sekar tadi ada jenis-jenis ya, ada organik, kemudian anorganik aja dibagi 2 kan, ada residu dan juga rosok. Nah ini harus paham dulu nih, jadi
Oh, ini tuh aku mau buang sampah apa dulu, karena kadang-kadang pun kalau yang belum terbiasa Mbak Sekar ya, kan kita ada 3 biasanya dari ada penyedia tempat bak sampah kan warna itu ya, biasanya dibuat warna itu kita mau buang plastik tuh mikir dulu jadi buang sampah atau mau ujian gitu ya. Karena belum kebiasaan. Belum kebiasaan ya. Jadi banyak itu harus masyarakat Sobat Desa harus tahu gitu kan terkait dengan jenis sampah juga. Baik, kemudian kalau Kupas sendiri ya kan ini menerapkan sistem ya atau teknis-teknis yang pemilahan itu. Nah, apakah setiap hari Mbak Sekar ini kan tadi dengan 1,6 ton ya? Untuk Per hari ya kan 1,6 ton yang dihasilkan atau yang masuk ya, masuk ke Kupas itu kan dengan sistem karyawan yang seperti apa ya kan? Kemudian sekaligus apakah ada nggak alat bantu untuk memilah sampah-sampah tersebut gitu, yang khususnya yang untuk tadi yang belum terpilah gitu misalnya, itu. Kalau dulu itu benar-benar kita secara manual. Manual? Kita hanya fokusnya untuk sampah hanya ditumpuk saja. Ternyata dari sampah saja itu banyak hal kita belajar. Kalau kita dari Kupas sendiri ya, mungkin kalau ngelihat sampah itu kayak ngelihat cuan. Jadi kalau orang-orang mungkin ngelihat sampah itu nggak ada harganya sama sekali. Tapi kalau Kupas beda. Iya, karena kan dari karyawan yang ada di Kupas itu kan hidup dari sampah itu sendiri, dan sampah yang disebut sampah itu adalah yang masih tercampur. Jika sudah dipilah itu adalah bahan baku. Gitu. Jadi kayak bahan baku mungkin botol air mineral seperti ini nanti kan jadi kayak dipilah seperti ini terus nanti dipotong-potong kayak biji plastik terus nanti bisa jadi alat rumah tangga ataupun botol seperti ini lagi. Terus tutupnya kayak gini pun juga kalau disendiriin tuh ada harganya sendiri dan ini lebih mahal daripada botolnya. Malah lebih mahal tutupnya. Gitu. Terus kalau di Kupas itu ada 37 karyawan, itu dari ada manajemen itu ada 9 karena emang menguasai harus banyak ya yang diurusi, jadi emang kenapa sih kok manajemennya juga banyak gitu, karena emang banyak hal yang harus diurusin. Terus ada yang bagian teknis itu ada 28. 28 itu ada bagian pemilah. Pemilah itu ada pemilah organik, ada pemilah di mesin, terus nanti ada juga yang pemilahan di rosok gitu. Jadi dari segi karyawannya sendiri sudah sampai detail seperti itu ya, khusus. Nah, kalau karyawannya sendiri ini Mbak Sekar, ini kan penasaran juga nih ya, Sobat Desa ini kan pasti akan bertanya-tanya, kamu bertanya-tanya gitu ya. Kamu nanya gitu. Nah, itu kan pasti loh, ini yang ngurusi sampah sedemikian rupa ya kan di desa lagi ya kan. Itu kan pasti ini orang-orang backgroundnya tuh orang-orang kuliahan atau orang-orang yang khusus sarjana sampah. Saya sarjana sampah. Karena saya bekerja bukan sesuai dengan kualifikasi, maka saya menganggap saya sarjana sampah. Tenang aja Mbak Sekar, kalau Mbak Sekar kan pasti beda juga. Saya juga sama. Oh sama gitu ya. Oke, jadi maksudnya apakah itu backgroundnya itu didukung dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan mengurusi manajemen tentang pengelolaan sampah atau lingkungan gitu Mbak Sekar, atau enggak? Atau ini kan di desa ya, itu karyawannya backgroundnya gimana tuh? Jadi kalau untuk BUMDes sendiri didirikan mesti dari permasalahan juga Mas. Jadi khususnya di BUMDes, yang bekerja di BUMDes itu benar-benar yang untuk bagian teknisnya didirikan untuk masyarakat yang bisa disebut kaum marginal. Jadi yang bagian teknis itu benar-benar tidak ada pengalaman, tidak ada pendidikan, terus tidak ada kita latar belakang keluarga juga tidak pernah dipertanyakan. Malah kalau yang ada di Kupas itu ada juga yang ODGJ, mantan preman. Terus ada juga yang emang benar-benar di bawah rata-rata gitu. Jadi kalau dalam artian kalau di luar Kupas maupun luar Panggung Harjo gitu, kalau ngelihat orang ini tuh sudah dalam tanda kutip nggak ada artinya gitu. Tapi kalau di Kupas ataupun di BUMDes sendiri itu benar-benar orang yang seperti itu diberdayakan untuk lebih ke mandiri gitu. Nah kalau basicnya di manajemen mungkin minimal harus SMA Mas. Jadi karena harus memanage teman-teman itu kan butuh
ilmu juga, terus butuh skill. skill, terus nanti ada butuh waktu dan kesabaran juga Mas. Karena kalau kita bedanya dengan orang-orang yang berpendidikan itu mesti kalau kita komunikasi sekali udah nyambung ya, satu arah itu udah nyambung. Tapi kalau bagi mereka kita harus mencontohkan dulu, terus membriefing dulu, itu harus tiap hari, terus harus ngelatih dulu, dan itu prosesnya enggak sebulan 2 bulan, paling juga 3 bulan, 6 bulan, terus bahkan yang dari 2017 sampai sekarang pun juga masih seperti itu. Terus kita ngelatih terus kasih pengertian, kasih punishment kayak gitu baru tahu gitu. Kalau enggak diprotes bae Mas. Menarik ya Sobat Desa ya. Jadi ternyata ini saya salah sangka ini, atau mungkin teman-teman juga yang di luar sana mungkin juga menganggap bahwa oh ini mesti orang-orang yang ngelola ini semuanya full orang-orang dengan latar belakang pendidikan ini mesti. Tapi ternyata ini Kupas membuktikan pemberdayaan ini bisa ya ternyata ya, dengan memberdayakan kaum marginal tadi, ada ODGJ, kemudian ada mantan preman juga ya. Wah ini luar biasa sekali. Ini kalau saya jadi manajernya pasti udah out ini saya. Karena jerit-jerit ya. Iya, ini kan mungkin kalau yang ODGJ ini kadang sering kumat juga. Iya. Masih. Oh, masih kumat juga, tapi bisa itu mengikuti. Bisa. Gitu. Ada triknya itu Mas. Ada triknya, gimana tuh triknya? Biasanya nih kalau namanya tuh Mbak Mila. Oh, gitu. Mbak Jadi Mila, Mbak Mila itu setiap hari bekerja, dia bekerja di Kupas itu sejak 2017. Kalau emang dia lagi moodnya lagi baik atau bagus, dia mesti senyum terus on time gitu, terus bekerja sesuai dengan perannya karena memilah sampah bodong waktu itu. Terus tapi kalau emang benar-benar dia agak dalam artian kurang, itu mesti nanti marah-marah terus. Jadi kita emang ngasih tugas itu di luar yang emang tidak di benda-benda berbahaya kayak gitu, kayak pecahan kaca dan sebagainya itu kan enggak kan. Jadi emang harus botol plastik gitu. Kalau enggak wah bahaya itu, marah-marah. Jadi kalau triknya sih biasanya kita puji gitu. Mila kamu hari ini cantik. Terus nanti hari ini kerjaanmu ada 6 karung kayak gitu. Oke Bu, terus siap kayak gitu. Terus nanti ada tamu sekian ya. Kalau ada tamu yang datang tiba-tiba dia membawa kamera ataupun HP terus dia video dia tuh, dia juga merasa nggak nyaman. Iya, nggak nyaman seperti itu. Gitu. Tapi memang harus ada treatment tertentu ya untuk bisa bekerja sama dengan dia gitu ya. Wah ini Mbak Sekar pasti juga berpikir keras nih, selain ngurusi sampah ternyata karyawannya juga SDM-nya ini gitu ya. SDM-nya pun juga spesial gitu ya. Dan ini kita nggak menyinggung, justru kita malah mengajak ya, merangkul warga masyarakat yang seperti itu yang bisa diberdayakan juga gitu ya. Oke, nah kemudian Mbak Sekar, kalau tadi di jajaran yang untuk manajemennya jelas ya, ini karena sudah harus punya skill gitu ya, harus punya wawasan dan pengetahuan yang mumpuni ya terkait dengan manajemen sebuah komunitas ini, terkait dengan Kupas. Nah kalau untuk Kupas sendiri ya, dan kemarin kita sudah mendapat informasi ya terkait dengan bahwa Desa Pangungharjo ya atau Kalurahan Pangungharjo ini ditetapkan sebagai Kalurahan Percontohan ya, untuk pengelolaan sampah berbasis kawasan di Kabupaten Bantul. Nah ini luar biasa sekali juga. Nah ini juga tepuk tangan dulu boleh buat Pangungharjo. Saya soalnya agak speechless gitu ya karena membacakan putusan ini tadi gitu ya. Dan ini sudah di SE-kan Bupati ya. Dan sepertinya tadi pagi kalau salah itu yang provinsi itu juga sudah merespon, tapi belum tahu juga ya. Dan kita nanti masih nantikan ini respon-respon dari pemerintah ini mensupport dari Kupas ini sendiri, dan juga gerakan budaya memilah sampah gitu ya Mbak Sekar ya khususnya itu. Nah ini Kupas sendiri jelas berperan ya di situ untuk mencapai predikat seperti itu. Nah sebetulnya untuk mencapai itu cara-caranya yang sudah dilakukan atau langkah pengalaman yang sudah dilakukan selain tadi mengolah sampah, ini kan perlu kayak semacam tadi SDM-nya, gitu kan. Selain itu Mbak Sekar, ada pengembangan yang lain nggak mungkin terkait teknologinya atau alat-alatnya yang digunakan atau apanya gitu? Kalau untuk teknologi mungkin kita tetap harus percaya teknologi. Dan dari pengalaman 10 tahun kan kita tetap ternyata emang nggak cuma butuh SDM saja ya, ternyata harus butuh alat yang emang memudahkan untuk Kupas sendiri ataupun untuk pelanggannya juga. Nah
Itu yang untuk teknologi pemilahan itu ada namanya conveyor. Conveyor. Ya, terus jadi itu hanya alat yang digunakan untuk memilah sampah. Oh, jadi alat untuk memilah sampah itu namanya conveyor. Oh, bentuknya seperti apa itu? Jadi kayak mesin berjalan gitu. Mesin berjalan, berjalan kan sendiri. Yang berjalan tuh bukan susi ya Mas ya, tapi sampah. Sampah. Jadi kayak susi itu terus tapi atasnya tuh sampah. Iya. Terus sampah yang itu nanti ada beberapa orang yang ada tugasnya untuk memilah sampah, sudah ada bagian masing-masing. Ada yang bagian kertas, plastik, terus nanti ada yang bagian botol sendiri kayak gitu. Terus kalau sampah sudah dipilah atau sudah melalui mesin itu, terus nanti ada juga yang mesin namanya untuk cacah pilah yang bisa mencacahkan, membedakan sampah anorganik, plastik dan organik gitu. Nah dari sampah organik saja itu nanti masih ada pengomposan yang jangka waktu 21 hari. Terus untuk yang plastik masih harus dipilah lagi Mas, pakai mesin cacah pilah, terus di blower jadi biar kering, terus nanti dimasukkan di mesin reaktor peleleh yang akan nantinya jadi paving gitu. Yang sudah dipilah di mesin conveyor tadi itu nanti ada jadi rosok yang karena yang dipilah itu adalah rosok yang bernilai jual. Nanti disortir kembali, terus jadi sesuai warnanya, sesuai jenisnya, terus nanti ada sesuai harganya juga. Karena kalau sudah dipilah, benar-benar dipilah dari benar-benar tapis, itu harganya nanti naik. Gitu. Jadi tadi dari teknologi yang sudah dikembangkan ya di Kupas sendiri ya, itu kemudian menghasilkan produk-produk. Luar biasa ya. Jadi ternyata dari sampah sendiri bisa menghasilkan produk guys. Tidak hanya makanan-makanan atau seperti ini, tapi ini sampah juga bisa menghasilkan produk. Tadi yang pertama dari plastik tadi menghasilkan paving dengan teknologi namanya reaktor peleleh gitu. Nah dari situ itu muncul satu produk. Kemudian Mbak Sekar yang lain untuk organik itu bisa jadi media tanam ataupun pupuk yang bisa kita hasilkan di Kupas. Kebetulan itu kemarin Januari itu kita ada pesanan tuh 5 ton 5 ton pupuk untuk dijadiin kayak mungkin ada program dari Indonesia. Jadi ada program penanaman pohon, nah itu dipesankan di Kupas gitu. 5 ton loh guys. Itu dipesankan dan ini sudah bisa dipesan gitu ya Mbak Sekar ya. Nah sobat desa yang mau pesan langsung aja japri Mbak Sekar ya. Termasuk paving block tadi juga penasaran ya, penisirin gitu. Paving blocknya tuh modelnya bentuknya seperti apa? Itu ini paving block yang biasa atau memang dikembangkan juga? Tapi emang dari plastik. Loh, itu gimana ya? Nanti kalau digunakan terus nanti pecah ya? Gitu. Enggak, kalau sudah dipasang itu jadi paving itu pecah enggak? Maksudnya terus aman? Kekuatannya juga sama kayak paving-paving yang sudah ada itu? Luar biasa ya, paving block kemudian pupuk ya. Nah, kalau lainnya apa? Itu kan baru teknologinya pengolahan. Kita juga ada teknologi untuk kayak penjemputan sampah sebenarnya. Nah itu penasaran juga ini apa? Dari 10 tahun itu kan kita juga mengalami permasalahan lebih ke hubungannya dengan customer Mas. Customer itu pertama itu mesti jadwalnya kok nggak sesuai nih gitu. Terus tempat sampahku tuh nggak diambil. Sampah nggak diambil, terus nanti bapaknya itu kita bayar ke bapak penariknya nggak masuk ke kantor ataupun seperti apa kayak gitu tuh juga informasinya dari kantor juga nggak sampai di situ. Nah kita sekarang Kupas itu tahun 2022 sampai sekarang itu pure pengolahan. Untuk yang hubungannya dengan customer maupun pembayaran tuh ada yang mengurusin sendiri. Namanya tuh mitra pasti angkut yang lebih ke aplikasi untuk penjemputan sampah yang kita emang fokusnya di pengolahan saja. Jadi namanya pasti angkut. Nah, pasti angkut berarti ini mesti diangkut iki. Kita ngomong desa kok pasti angkut. Ini mesti diangkut gitu kan. Sampahnya itu
lebih transparan Mas. Jadi Oke. kita bisa mengidentifikasi Hah? kayak sampah. Mungkin Mas Rosada ini sampahnya di rumah tuh apa saja? Oh, berarti kayak suka makan ini ya. Terus Oh gitu. iya. Keconangan sudah ya ada jadinya ya. Keconangan gitu. Berarti hati-hati yang biasa konsumsi ganja gitu. Berarti bisa ditemukan loh di Kupas. Oh, siapa ini? Laporkan Pak Lurah. Iya. Ada gitu ya. Oh, gitu. Dan untuk lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang kita keluarkan, kita sudah tidak berbasis retribusi lagi. Oke. Kalau dulu kan setiap bulan itu mesti ada retribusi 25.000 sampai 30.000, mungkin di awal 15.000. Tapi dengan cara untuk kita giat untuk memilah sampah, itu salah satu untuk punishment. Kalau tidak memilah sampah itu bakalan retribusimu naik karena gede, sampah tinggi ya. Sampah harus dipilah dari rumah, residu organik sama rosok. Untuk residu sendiri akan dihargain Rp1.000 per kilo. Jadi kalau sampahmu banyak dan campur itu mesti dihargain 1.000 dikali berapa kilo sampahmu. Terus kalau yang organik itu benar-benar pure organik, itu tidak dikenakan biaya alias free, dengan catatan tidak ada satu sampah pun yang ada di sampah organik tersebut gitu. Jadi itu memang dipaksa untuk memilah sampah dari rumah seperti itu. Oke, jadi tadi per kilo ya yang sampah yang sudah dipilah itu ya, itu per kilo di harga Rp1.000. Iya. Oke, jadi sobat desa yang mau bergabung dengan layanan ini ya, itu nanti sampahmu itu per kilo di harga 1.000. Iya. Nah, dengan sanksi nanti ketika kamu nggak atau sobat desa nggak milah, itu akan tinggi gitu ya. Jadi tergantung perilakunya gitu. Oh ya. Dan itu sudah di aplikasi itu sudah ada tuh Mas, kayak kita kan scan ya, terus nanti di Kupas pun juga muncul kalau sampah di RT ini itu sampahnya apa saja jenisnya, berapa saja beratnya kayak gitu. Udah tahu nih, oh ini identifikasinya kayak gini nih, kayak gitu. Jadi terus kayak biasanya ada sampah banyak tuh residu kayak rosok atau pempes ataupun pempes anak-anak sama dewasa. Oh berarti ini setiap rumah itu ada anak kecilnya atau ada lansianya. Kalau hanya benar-benar sudah dewasa itu hanya 3 atau 4 orang, biasanya residunya hanya kecil. Terus organiknya untuk ibu rumah tangga itu biasanya banyak. Dan itu mencerminkan kalau memilah sampah nanti retribusinya juga akan rendah. Karena paling dalam sehari itu hanya 0,5 kilo, 0,2 kilo, dikalikan 1.000 kan hanya 200 saja Mas. Malah kayak sama biaya admin pun juga lebih mahal biaya admin kan. Oke, nah ini karena tadi ya si Mbak Sekar ini sudah menjelaskan terkait dengan pasti angkut. Ini besok teman-teman kru bisa diundang ya, khusus pasti angkut ya. Nanti kita akan bahas yang lebih detail lagi Mbak Sekar kan, teknis, kemudian sistem yang digunakan ini seperti apa itu kan, nanti sobat desa kan pasti akan penasaran juga. Nah jadi Kupas ini bermitra dengan pasti angkut ini supaya memudahkan penjemputan sampah juga ya, terkait dengan ini supaya cepat gitu dan merubah budaya tadi ya, perilaku memilah sampah dari rumah ya. Oke ya. Kemudian Mbak Sekar, karena ini kalau boro-boro nih ya, misalnya kita sudah ngomongin masalah terkait pemilahan sampah ya kan, tetapi kita tuh kadang masih melihat di beberapa titik gitu, beberapa lokasi itu ada yang gumpalan sampah liar gitu ya, yang di pinggir jalan ya, kemudian ya di pinggir jalan, kadang ada juga yang di kali gitu ya, di sungai gitu. Nah itu dari Kupas sendiri itu sebetulnya ada nggak peluang yang mau masuk ke situ supaya ada nih peran dari Kupas untuk menanggulangi sampah liar di Panggung-Harjo? Nah kalau untuk itu kan sebenarnya kalau untuk sampah liar sebenarnya kan bukan ranah kami ya Mas. Karena ranah kami lebih ke Panggung-Harjo dan emang pure pengelolaan, terus jadi mitranya ada mitra yang mengangkut sampah di situ gitu. Kalau ada sampah, kita ngelihat sampah di luar itu mesti orangnya juga nggak beradab Mas, karena kan sebenarnya kalau kebersihan pun juga berasal dari dari iman kan. Jadi kalau sudah membuang sampah
dari sampah pribadi jadi permasalahan pribadi yang nanti akan dibuang ke sembarangan tuh udah jadi permasalahan publik Sosial. sebenarnya atau permasalahan sosial. Nah kalau dari kita sendiri ya wis lah kuwi maksudnya kalau kita urusanku di sampah gitu, tapi kalau di ranahnya sampah Pangharjo ataupun Kupas. Walaupun sekarang Kupas Pangharjo juga enggak serta-merta ada di Pangharjo saja atau sampah yang ada di Pangharjo saja, cuman kita lewatnya sekarang sudah ada aplikasi ataupun sudah ada yang mengolah sampah itu sebenarnya mudah gitu loh. Kalau di luar tuh sebenarnya bukan urusan saya ataupun urusan Kupas sendiri. Ya, jadi mungkin Kupas untuk nganu bermitra aja dengan pemerintah tempat ya, atau mungkin pemerintah desa dalam hal ini gitu ya, dengan juga masyarakat. Nah, kemudian Mbak Sekar ini berbicara dengan terkait dengan pendapatan. Secara pendapatan omset gitu ya, omset dari Kupas sendiri ini kan tadi dari per hari 1,6 ton gitu ya. Ini data yang kita peroleh dari Kupas nih Sobat Desa, ini 1,6 ton rata-rata per hari. Kemudian dengan segitu ya omset yang diperoleh Kupas sendiri nih itu berapa Mbak Sekar? Rata-rata enggak 1,5 ton Mas. Ada sampai 6 ton per hari. Sampai 6 ton, ya. Luar biasa. Nah untuk omset itu kita lebih ke, karena kita mitra olah, biasanya ada berapa kilogram sih yang ada di Kupas atau sampah yang masuk. Itu kita nanti bermitra dengan pasti angkut, biasanya nanti bagi hasilnya di situ, terus pendapatannya dari situ, terus kita juga pure pengolahan sampah yang masuk di situ itu jadi apa saja yang itu nanti akan jadi pendapatannya Kupas gitu. Kayak jadi paving, terus paving itu dari plastik yang tidak ada nilai jualnya, kita bikin paving jadi harganya per paving itu 10.000. Oh, per paving 10.000. Kita setiap bulan itu mendapat pesanan itu senilai 4.000 Mas. Jadi itu dikalikan, itu juga jadi pendapatan. Terus ada juga pupuk itu per kilonya itu 1.000, itu dikalikan untuk kayak berapa sih hasil dari sebulan seperti itu. Gitu. Jadi omsetnya itu dari produk-produk itu tadi ya Mbak Sekar ya. Seperti itu. Jadi kreatif sekali dari sampah tapi bisa menghasilkan omset untuk dari hasil pengelolaan sampah sendiri. Kalau untuk Mbak Sekar sendiri dan karyawan sumbernya dari jelas dari pengolahan sampah juga ya, dan juga dari BUMDes itu dari tentunya. BUMDes, terus nanti kan ada juga yang lebih ke outbound ataupun edukasi yang memang belajar di Kupas sendiri. Nah itu kan kita juga ada income. Oh jadi bisa itu? Bisa. Oke, jadi Sobat Desa ini bebas TK atau kelompok-kelompok macam-macam? Dari TK, dari lansia, dari ibu-ibu PKK pun juga bisa. Bisa ya? Caranya Mbak Sekar? Nah nanti kalau di Kupas sendiri kan ada Instagramnya juga, ada kupas.pangungharjo, nanti bisa ngelihat di situ tuh ada edukasinya tentang pengolahan sampah maupun alat-alatnya ataupun keseharian dari Kupas itu sendiri gitu. Jadi nanti lihat saja di stalking aja. Iya, kupas.pangungharjo. Kupas.pangungharjo. Nah, ini juga selain dengan Kupas ini kan selama 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun ini berkarya untuk dalam hal pengelolaan sampah. Tentu ya, ini kan tidak berjalan sendirian ya kan, pasti akan ada teman-teman yang berjuang bersama nih Mbak Sekar. Selain dari pemerintah kelurahan, kemudian dari BUMDes sendiri sebagai induknya dari usaha ini, sebenarnya ada enggak mitra-mitra yang lain untuk support ini? Dari kita sendiri kan juga nggak bisa mandiri Mas. Terus setiap usaha ataupun program itu nggak mungkin kita tidak mencanangkan di beberapa mitra gitu. Relasi ya. Ya, terus kalau untuk mitra dari bank sampah sendiri itu kita kerjasama sama PT Pegadaian. Terus untuk mengelola atau memilah sampah kita sosialisasinya itu pure dari pemerintah desa juga, karena kan kader-kader juga kan terbentuk dari pemerintah desa ataupun dari padukuhan. Terus nanti ada juga yang untuk mitra untuk biasa untuk memilah sampah itu biasanya juga dari
produsen ataupun produsen kayak air mineral kayak gini kan ada yayasan sendiri. Nah itu kita kerjasama dengan yayasan tersebut yang bernama Veolia dan dari Danone itu sendiri. Terus ada juga dari mitra yang untuk pembuatan alat-alat itu kan nggak cuman di Kupas saja. Biasanya kita membutuhkan alat itu dan emang yang membuat tuh biasanya nggak di Pangungharjo. Terus kita bermitra di GTC seperti itu. Terus pengepul, terus nanti lebih ke bank sampah juga itu jadi mitra kita gitu. Oke, jadi selain tadi ya, itu kalau termasuk pasti angkut. Pasti angkut itu jelas dari ini ya. Kalau dari pemerintah yang supra desa ada yang selain itu? Dari pemerintah Kelurahan Pangharjo misalnya dari Pemkab atau? Kalau untuk dari Pemkab lebih ke karena kita sudah di SK ya Mas ya. Oke, ada SK juga dari kantor Pangungharjo itu kan otomatis dari Kupas kan juga dari orang yang emang harus pertama nih memilah sampah atau mencontohkan dari desa-desa yang lain. Kenapa sih kok bisa berwawasan mandiri ataupun berwawasan lingkungan, itu mesti ada sebabnya gitu. Nah dari kelurahan yang lain pun juga dari kabupaten ada Bantul, dari DLH sendiri pun sering masuk di Kupas untuk belajar. Terus nanti ternyata emang untuk sampah itu nggak hanya ditumpuk saja ya, ternyata emang harus benar-benar diolah. Itu saja kita sama-sama belajar dari universitas, dari yang sekarang menciptakan kayak program Go Green itu dari UNU itu juga sempat di sini dari UMY. Terus nanti ada juga yang dari pesantren itu juga sini. Oke, nah karena kemarin juga waktu Hari Peduli Sampah Nasional ya Mbak Sekar ya, ini beberapa MOU atau kerjasama itu ditandatangani ya, seperti pesantren yang dengan menerapkan emas itu ya, pengelolaan sampah yang berbasis emas tingkatannya itu HBSN itu Segoro Lampah itu temanya lebih ke semangat gotong royong memilah sampah dari rumah. Nah, kita nggak hanya dari instansi ataupun lembaga, tapi juga kita masuknya dari sekolah, dari pesantren itu tetap harus memilah sampah itu dari diri kita sendiri, dari rumah, dari pesantren itu harus memilah sampah. Ini karena jadi mitranya itu tidak hanya ibu-ibu rumah tangga, tapi sudah sampai universitas, ya kan, sekolah-sekolah ya, kemudian pasar juga sudah ya kayaknya merambah ke situ. Dan ini ke depan puskesmas ya, tempat-tempat kesehatan ini sudah mulai bermitra ini Kupas. Ini luar biasa sekali. Dan terakhir Mbak Sekar, sebelum kita tutup podcast pada hari ini, ini seperti biasa harapan untuk masyarakat atau sobat desa yang ada di rumah. Harapannya lebih tepatnya kita harus memilah sampah itu dari rumah. Jika tidak mau memilah sampah, jangan jadi produsen sampah. Terus karena sampahmu itu adalah tanggung jawabmu sendiri. Wah, luar biasa, boleh tepuk tangannya pemirsa. Jadi singkat padat tapi menohok ya. Harus merubah ya, ini jadi membiasakan, bukan merubah, membiasakan memilah sampah dari rumah ya, seperti Segoro Lampah ya kan, itu kan singkatan dari semangat gotong royong memilah sampah dari rumah. Wah, luar biasa sekali sobat desa. Dan terakhir ini Mbak Sekar, saya kan pernah mendengar kayaknya dulu Pak Lurah ini saya mau cerita tuh gimana. Jadi Pak Lurah tuh awal-awal dulu sempet juga naik kosa gitu kan, ngambil pampers. Itu juga pernah ya? Pernah. Wah, ini tambahan 2 tahun itu. Hampir 2 tahun. 2 tahun. Luar biasa sekali ya. Dari lebih ke dari pemerintah desa, dari pemerintah desa itu untuk menyapa warga itu lewat penarik sampah. Dan ini Pak Lurah pernah melakukan itu. Oke, sobat desa ya, unik sekali. Silakan ya, nanti yang mau tahu detail ya, termasuk harga rosok itu boleh ya Mbak Sekar, misalnya tutup botol di berapa, botol berapa ya, terus botol apa itu berapa itu, silakan nanti langsung menghubungi Mbak Sekar. Ataupun berkunjung langsung kantornya Kupas di mana Mbak Sekar? Di Sawit RT 03 Pangungharjo Sewon Bantul. Tepatnya di depan di seberang SD Sawit. Wah, ini dekat dari Balai Kelurahan juga dekat ya, hanya berapa ratus meter. Oke, luar biasa sekali sobat desa. Itulah tadi ngobrol bincang kita dengan manajer Kupas ya, manajer sampah kita Pangungharjo, yang luar biasa sekali. Masih muda tapi mau terjun mengurusi sampah dan
mengajak masyarakat ya, sobat desa semua untuk membiasakan diri memilah sampah dari rumah. Ya supaya apa? Lingkungan kita ke depan lebih sehat lagi ya tentunya dan aman ya, karena ini tidak darurat lagi ya, karena TPA yang sudah ada ini kan darurat. Maka kita masyarakat harus ya mau merubah atau menyesuaikan budaya-budaya memilah sampah supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan lingkungan bumi kita untuk anak cucu kita semakin menjadi berkualitas dan sehat. Terima kasih Mbak Sekar. Sehat selalu, sampai berjumpa di lain kesempatan dan sukses terus untuk mengelola sampah ini biar produk-produknya semakin berkreatif lagi dan bisa mengembangkan pemberdayaan ya di khususnya di Kelurahan Pangungharjo. Baik Sobat Desa, itulah tadi bincang kita tentang sampah, pengelolaan sampah di Pangungharjo bersama Kupas Pangungharjo. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Pitok podcastnya Kelurahan Pangungharjo bersama-sama Cinta Desa karena percaya desa bisa. Terima kasih Mbak Sekar.